Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan Hari Raya Kamis Putih. Putih artinya bersih, suci, kudus, atau selamat. Maka melalui perayaan Kamis Putih, kita mengenang perjamuan Tuhan, dan sementara kita mengenang perjamuan Tuhan, Yesus berbuat sesuatu untuk para murid. Dan perbuatan yang dilakukan oleh Yesus itu menjadikan para murid kemudian mengalami pengudusan, mengalami penyucian, hingga hidupnya selamat. Itulah kenapa perayaan sekarang ini disebut Kamis Putih, yaitu melalui perayaan perjamuan Tuhan, Yesus berbuat sesuatu untuk para murid, sehingga dengan apa yang dilakukan oleh Yesus, para murid kemudian mengalami pengudusan diri, mengalami penyucian, hingga hidupnya menjadi selamat. Pertanyaannya adalah, apakah yang dilakukan oleh Yesus Kristus bagi para murid, sehingga para murid mengalami penyucian atau pengudusan? Dan ini termasuk misteri yang terkandung di dalam perayaan Kamis Putih, yaitu ada 3. Pertama, perjamuan terakhir. Yang kedua, kata-kata wasiat dari Yesus Kristus. Dan yang terakhir, tuguran, yaitu berdoa bersama dengan Yesus di Taman Getsemani. Misteri yang pertama yang dirayakan dalam Kamis Putih yaitu perjamuan terakhir. Disebut perjamuan terakhir karena perjamuan Tuhan yang kita rayakan pada Kamis Putih itu adalah merupakan perjamuan perpisahan antara Yesus dengan para murid. Maka Yesus mengajak para murid untuk makan bersama sebelum kemudian Yesus memulai penderitaannya tatkala dia mulai dengan memikul salib, lalu wafat di kayu salib, dan disitulah penderitaan Yesus dijalankan. Dan karena ini merupakan perjamuan terakhir, maka Yesus kemudian menjanjikan bahwa melalui perjamuan terakhir itu Yesus akan terus ikut serta bersama dengan kehidupan gereja, bersama dengan kehidupan para murid. Maka melalui perjamuan terakhir yang Yesus adakan itu, Yesus menetapkan Ekaristi, yaitu melalui tubuh dan darahnya Yesus menjanjikan penyertaan kepada gereja, sehingga para murid yang hidup bersatu dengan Yesus melalui ketekunan menyambut tubuh dan darahnya, lalu mendapatkan jaminan untuk hidup tetap selamat. Lalu yang kedua yaitu menyangkut mengenai kata-kata wasiat dari Yesus. Disebut kata wasiat karena apa? Ini adalah merupakan perintah terakhir dari Yesus. Sebelum Yesus meninggalkan para murid, lalu dia memberikan pesan terakhir. Dan karena disebut kata wasiat, begitu Yesus mengungkapkan, maka Yesus minta supaya para murid juga bukan hanya sekedar mengetahui ada perintah dari Yesus, tapi para murid perlu melaksanakan dalam hidupnya. Dan kata wasiat yang disampaikan oleh Yesus tidak lain adalah perintah untuk hidup saling mengasihi. Lalu Yesus menampilkan dramatisasi dari perintah terakhir ini dengan mencuci kaki para murid. Yesus ingin mengungkapkan bahwa para murid hendaknya juga saling hidup mencuci kaki satu sama lain. Itu tidak lain adalah para murid diminta untuk saling hidup mengasihi satu sama lain. Supaya apabila para murid bertekun di dalam hidup kasih, selalu membagi keselamatan kepada orang lain, maka dalam hidupnya
nanti keselamatan dari Allah akan menaunginya. Maka Yesus mengajarkan perintah kasih ini sebagai kata-kata wasiat. Kalau menjadi pengikut Kristus, maka hendaknya harus menjalankan hal ini, termasuk kita semua. Dan yang terakhir yaitu teguran. Melalui peristiwa perjamuan terakhir yang disampaikan oleh Yesus, Yesus kemudian mengajak para murid. Karena begitu selesai mengadakan perjamuan, Yesus melihat ke depan. Rupanya penderitaan yang harus dijalankan segera akan terjadi, yaitu Yesus harus memikul salib, Yesus harus wafat di kayu salib, sebelum kemudian Yesus mengalami kebangkitan. Tapi sebagai manusia, rupanya Yesus pun juga mengalami ketakutan tatkala dia pun juga harus memikul salib, memulai penderitaan itu. Makanya dia berdoa di Taman Getsemani, berdoa kepada Bapa di surga, mohon kekuatan supaya Yesus mampu menghayati, mampu menjalankan memikul salib ini, karena Yesus sungguh sadar Yesus memang harus memikul salib, bukan karena Yesus itu memiliki kesalahan, tapi justru karena Yesus itu taat dan setia kepada kehendak Allah. Maka Yesus berdoa di Taman Getsemani, mohon kekuatan dari Allah supaya dia dimampukan melewati masa-masa sulit, yaitu harus memikul salib, supaya apabila Yesus sendiri kuat dan tabah melewati jalan salib, nanti kebangkitan sebagaimana dijanjikan oleh Bapa di surga akan terjadi. Dan sementara Yesus berdoa di Taman Getsemani, sebetulnya Yesus juga memberikan teladan untuk para murid. Karena ada kalanya para murid dalam menjalankan tugas hidup sebagai murid Kristus, pada waktu para murid itu taat dan setia kepada perintah Yesus, ada kalanya para murid pun juga harus mengalami derita. Ada kalanya para murid pun juga harus memikul salib. Yang disebut salib tidak lain adalah derita karena taat dan setia kepada kehendak Bapa. Dan ada kalanya yang namanya pengikut Kristus, mau atau tidak mau memang harus menjalaninya. Tapi Yesus mengajarkan, mari kita berdoa di hadapan Bapa supaya kita dimampukan melewati masa-masa kita memikul salib. Semoga kita bisa tabah dan kuat memanggul salib, yaitu menghadapi derita karena kita setia dan taat kepada tugas perutusan yang berasal dari Allah Bapa. Sebab dalam ketaatan dan ketabahan kita memikul salib, nanti kita masing-masing akan mengalami kebangkitan. Para saudara, mari sekarang kita ikuti dengan seksama segala acara yang terkandung di dalam Kamis Putih ini. Semoga kehadiran Yesus sungguh dapat kita rasakan bersama, supaya dengan apa yang dilakukan oleh Yesus untuk kita semua sungguh-sungguh dikuduskan oleh Allah. Kita semua lalu akan merasakan penyelamatan dari Allah. Mari kita jalankan perayaan Kamis Putih ini dengan khidmat, dengan lancar dan seksama. Semoga Tuhan Yesus sendiri senantiasa memberkati hidup kita. Amin.